Saudari dan saudara sekalian, bacaan hari ini memang ngeri. Dalam ayat yang ke-9 tadi kita dengarkan ada peperangan, ada pemberontakan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi yang dahsyat, penyakit sampar dan kelaparan akan muncul. Dikatakan juga bait Allah akan hancur. Tadi dalam bacaan pertama kita dengarkan bacaan dari Nabi Maliaki. Dan itu sesudah umat Israel mengalami pembuangan di Babel. Mereka itu sudah rasakan sungguh-sungguh bahwa Yahweh adalah Yahweh yang setia. Tetapi kalau umat Israel tidak setia, mereka kena susah. Mereka dibawa ke Babel. Di sana mereka tidak boleh lagi beribadah kepada Yahweh yang membebaskan mereka. Tetapi akhirnya tadi kita dengarkan ada perapian, api yang muncul di situ. Api yang sama yang muncul juga pada waktu Musa mendapat tugas untuk mengantar bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Situasi Yesus pada waktu dia berbicara mengenai bacaan yang tadi kita dengarkan, bait Allah yang dikagumi oleh sekian banyak orang, bait Allah yang mereka anggap itu hebat, luar biasa, ada lagi di atas bukit sehingga dari jauh itu kelihatan. Apa yang ada di dunia ini tidak kekal. Sebenarnya kita bisa melihat bahwa Yesus mengatakan tidak ada satu batu yang akan tinggal di atas batu yang lain. Dihancurkan, dimusnahkan oleh karena ada kekerasan, ada peperangan. Yunani, Romawi itu pada waktu Yesus itu memang mereka itu memainkan peran yang penting di situ. Akhirnya setelah tahun 70 benar-benar bait Allah dihancurkan. Eskatologi menjadi kelihatan itu di situ. Sebenarnya kita manusia yang hadir di sini bukan pada waktu Yesus terjadi hal seperti itu. Sekarang kita bisa melihat di depan mata kita kalau kita nonton televisi apa yang terjadi dengan Rusia dan dengan itu Ukraina. Rusia menghancurkan itu bangunan-bangunan, lalu pusat listrik dan segala macam, menyusahkan satu dengan yang lain. Kita lihat itu apa yang terjadi pada waktu perang Vietnam. Amerika Serikat rasakan diri hebat, adik kuasa, tetapi akhirnya kalah juga di situ. Apa yang sebenarnya ada dalam benak manusia sehingga mampu untuk membunuh sesama saudari dan saudara. Dan itu kita bisa juga melihat apa yang terjadi di Perang Dunia Kedua. Bapak saya juga memang memainkan peran menyelamatkan orang itu di situ. Pada waktu itu rumah sakit itu butuh itu daging. Lalu membawa daging itu ke rumah sakit kalau ketemu nasi itu pada waktu itu. Dan mereka tahu ada dagingnya, pasti ditembak mati. Tetapi di atas daging itu ditidurkan itu satu orang, katanya sakit. Segera harus dibawa ke rumah sakit. Manusia jadi kreatif dalam keadaan yang begitu jahat itu. Kita tidak bisa mengerti kok kenapa itu bisa terjadi. Dan sekarang kalau kita lihat dengan baik, juga di Ukraina
Juga banyak orang Rusia sekarang lari dari Rusia karena mereka tidak setuju dengan apa yang terjadi di situ. Sekarang pertanyaan yang muncul, apa yang paling penting dalam kehidupan saya? Untuk apa saya berada di dunia? Memang saya mau apa? Saya ikut serta dalam kekerasan dan dengan kata lain menolak Yesus, atau saya mau menerima Yesus. Tapi kalau kita menerima Yesus, kita tahu bahwa tidak semuanya serba mulus. Akan muncul tantangan-tantangan besar dalam kehidupan kita. Akan muncul seperti pada waktu Yesus itu tidak ada batu untuk meletakkan kepala. Lalu Yesus dari kampung ke kampung untuk mewartakan kabar baik. Dan kita lihat bahwa justru Allah mempunyai tujuan, yaitu Allah itu tidak tinggal di atas tetapi turun ke bawah dalam diri Yesus supaya jadi jelas siapakah Allah itu sesungguhnya. Minggu baru lalu ini saya 5 kali misa arwah. 3 di Jakarta, 2 di Surabaya. Di antaranya ada satu pemuda 24 tahun. Kalau kita hadiri misa arwah, memang muncul pertanyaan itu, saya mau apa dengan hidup saya? Kita tahu itu bahwa hidup kita tidak kekal. Kita dilahirkan dan akan ada saat bahwa kita akan mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dan kita tidak tahu kapan saat itu. Mungkin seperti di Ukraina kita sudah lihat. Dalam segala kesulitan dan kesusahan yang mereka hadapi, Yesus menjadi kekuatan mereka. Berbulan-bulan mereka bersembunyi agar supaya itu tidak kena roket atau sesuatu yang lain, peluru. Mereka tinggal di tempat-tempat khusus di mana mereka aman. Tetapi mereka katakan yang menjadi kekuatan bagi mereka ialah Yesus. Doa. Mereka benar-benar menerima Yesus dan mereka itu mau menerima segala konsekuensinya. Saudari dan saudara, ada filsuf Jawa yang mengatakan hidup hanya sekedar untuk minum. Mungkin pernah kita dengarkan. Hidup kita hanya sebentar saja. Sekarang pertanyaan, saya mau apa dengan hidupku ini? Saya mau benar-benar mengikuti Yesus? Saya benar-benar mau menghadapi tantangan-tantangan yang muncul? Atau saya seperti orang yang datang sekarang ke perayaan Ekaristi, lalu sesudahnya itu ini boleh katakan itu baju atau jas agama itu sudah dilepaskan lagi. Kehidupan sehari-hari mulai lagi. Yang penting bahwa hidup kita suatu proses dalam hal mengikuti Yesus. Kita perlu suatu komunitas supaya kita sungguh-sungguh bisa berkembang. Memang Ekaristi menjadi sumber inspirasi kita, tetapi itu tidak cukup. Kita perlu melibatkan diri dalam lingkungan. Kita perlu melibatkan diri dalam wilayah di mana kita berada. Jujur saja, kadang-kadang saya minta saudara, mari maju ke depan dulu.
bisa tunggu di sini. Kalian nanti akan dilantik sebagai lektor. Saya sudah siapkan bunga untuk Anda. Senang atau tidak? Senang. Terimalah bunga ini. Dan biasanya tiru sebalik. Kalau orang terima bunga, pidato sedikit dulu. Berterima kasih atas pemberian dari Romo pada hari ini. Terima kasih. Tapi saudara coba lihat baik-baik. Bunga indah ya. Bunga apa? Bunga yang bermekar pada hari ini. Yang mekar pada hari ini. Coba lihat bunga palsu. Tidak mungkin mekar pada hari ini. Bunga ini memang itu saja. Kalau kotor kita itu dimasukkan dalam air dan sabun kita bersihkan. Tapi bunga itu saja. Mungkin bagaimana? Mungkin kita sebagai anggota lingkungan kita, mungkin sebagai anggota wilayah, mungkin kita memperlihatkan kepalsuan. Seringkali sibuk dengan macam-macam, tidak ada waktu. Bagaimana Yesus bisa menjadi kekuatan bagi kita? Tugas kita sekarang ini, saudari dan saudara, kalau kita memilih Yesus, yang akan betul menjaga kita, satu helai rambut tidak akan hilang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus akan tetap mendampingi kita. Asalkan kita keluarkan dari hati kita, dari diri kita, segala macam kepalsuan yang ada. Karena itu saya buang sekarang ke sana. Memang tidak gampang. Sekarang kita itu semua menggunakan masker. Kita memang kadang-kadang pengap juga ya. Karena itu saya sudah buka ini. Karena saya harus berkhotbah ini. Tapi dengan masker, ini sebenarnya sedikit ada kaitan dengan topeng. Kalau orang pakai masker, sulit sekali melihat siapa orang yang sesungguhnya. Ini topeng. Kita seringkali juga kalau tidak ada COVID-19, kita juga gunakan topeng. Sehingga tidak menjadi jelas siapakah saya ini. Oleh karena itu saudari dan saudara, baguslah, indahlah. Tadi kita sudah buang kepalsuan. Kalau kita juga bisa lepaskan topeng-topeng kita. Sehingga akhirnya menjadi jelas siapakah saya yang sesungguh. Saudari dan saudara, bait Allah yang sesungguhnya siapa itu? Bait Allah yang sesungguhnya siapa itu? Yesus adalah bait Allah. Dan Yesus hadir dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu saudari dan saudara, kalau kita mau benar-benar mengikuti Yesus, itu berarti kita perlu bersedia untuk menderita juga. Bersedia untuk mengambil risiko sebagai pengikut Yesus. Apalagi apa yang terjadi dengan Yesus. Dia dikhianati, dia dianiaya, dia dipukuli, dia dinista. Dan kadang-kadang memang tidak enak. Tetapi kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kita perlu sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus hadir dan tidak pernah akan tinggalkan saya dalam keadaan bagaimanapun jua. Dalam keadaan sakit, Tuhan hadir.
dalam keadaan itu ada masalah dalam keluarga, Tuhan pasti hadir. Asalkan kita mau membuka diri untuk Tuhan supaya Dia bisa berkarya dalam diri kita. Jangan harapkan 100% daripada Tuhan. Hanya buka tangan dan harapkan mujizat daripada Tuhan. Yang penting perlu juga baik dari atas maupun dari bawah 100% daripada kita manusia. Lingkungan kita, wilayah kita menjadi sebenarnya suatu kesempatan pembelajaran. Kita bersama-sama mau mencita-citakan keselamatan. Kita yakin bahwa nanti kalau kita mengembuskan nafas yang terakhir, hidup tidak berakhir di situ saja. Tetapi Tuhan tetap akan setia. Dia janjikan keselamatan kepada kita. Saudari dan saudara, mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain dalam wilayah dan lingkungan kita. Nanti kita akan rayakan Natal. Pasti ada masa persiapan, ada Advent. Semoga kita dengan semangat yang baru diinspirasi oleh Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Kita lebih lagi berani mengambil bagian, korbankan waktu supaya kita bersama sebagai gereja mengayunkan langkah menuju keselamatan. Yesus menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, tadi sudah didengarkan, Tuhan Yesus akan meletakkan dalam mulut kita apa yang perlu kita katakan. Asalkan kita mau mendekatkan diriku dengan Dia. Saya mengambil sikap, ya, saya mengikuti Yesus. Selamat berjuang bersama dalam lingkungan Anda, dalam wilayah Anda. Dan semoga kalian bersama makin berkembang dan menghadirkan Yesus melalui tutur kata dan perbuatan. Amin. Silakan maju ke depan. Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa dengan segenap hati supaya Allah Bapa kita berkenan melimpahkan berkat kepada saudara-saudara kita yang hari ini dikukuhkan menjadi pewarta sabdanya. Ya Bapa, lewat para lektor Engkau berkenan menghidangkan santapan rohani bagi kehidupan dan pertumbuhan iman umat-Mu. Para calon ini telah menyerahkan diri untuk pelayanan kudus di dalam gereja. Maka di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh umat ini, kami atas nama gereja melantik mereka menjadi pelayan sah yang akan mewartakan sabda-Mu di dalam himpunan umat. Sudilah Bapa mendampingi mereka dan menganugerahkan kepada mereka berkah-berkah kekuatan, kebijaksanaan, serta ketekunan dalam melaksanakan tugas. Semoga mereka hidup selaras dengan sabda yang mereka wartakan, sehingga sesudah masa tugasnya usai, mereka pantas Kau ikut sertakan dalam kebahagiaan abadi bersama para nabi dan para rasul-Mu.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara, kalian akan terima tanda salib di dahimu. Semoga kalian semua tetap setia pada tugas lektor yang diberikan kepada kalian. Tuhan menyertai Anda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jangan ragu-ragu, wartakan Yesus apa adanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari, menjadi pengikut Yesus tidak gampang, apalagi mewartakannya. Dia berkati kalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, engkau diutus, jalankan tugasmu dengan penuh dedikasi. Tuhan menyertai kalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.